karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami tidak izinkan kuasa apapun yang coba-coba mau ambil alih. Tuhan Yesus, fokus kami pada mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami percaya. Kami percaya Injil yang disampaikan adalah kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah yang tidak bisa dapat ditandingi oleh apapun, oleh masalah apapun yang sementara menghimpit hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya. Oke, shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Raja. Amin, saudara. Saya percaya bahwa hari-hari terakhir ini kita mengalami banyak hal yang membuat kita khawatir, membuat pribadi kita khawatir, membuat keluarga kita khawatir, membuat saudara masa depan kita penuh dengan kekhawatiran, bahkan kecemasan, dan itu semua akan terjadi. Dan hari ini saya berbicara tentang kekhawatiran saudara, dan saya percaya bahwa ini kekhawatiran hari-hari terakhir ini disebabkan karena apa? Banyak hal saudara, karena setiap insan manusia yang masih memiliki kehidupan di dunia ini pasti tidak terlepas dari kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Ini ada atau tidak ada bagi saudara sebagai manusia? Pasti ini ada. Saya sebagai hamba Tuhan pun ada itu. Saudara, ada itu, karena itu kemanusiaan, itu bersifat hal yang dialami oleh semua manusia di bawah kolom langit ini. Sekali lagi, ini dialami oleh semua manusia yang ada di bawah kolom langit ini, termasuk orang yang percaya, termasuk orang yang beriman, termasuk orang yang tidak beriman, termasuk orang yang tidak percaya, juga mengalami kekhawatiran yang sama, saudara. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Untuk menghormati firman Tuhan, saya minta sekali lagi Bapak Ibu, Nona, Deng Nyong, tolong berdiri untuk kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Kaum pria lebih dulu, dan baca di perikop di atas, dan setelah itu ayat yang ke-25, lalu ganti dengan kaum pria sama wanita, dan kita bergantian sampai kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-34. Saya hitung sampai hitungan yang ke-3. Kaum pria, 1, 2, 3. Hal kekhawatiran. 25. Terus. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makananmu, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mana burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan kepala dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, hal dari rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? sebab itu janganlah kamu khawatir akan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukup untuk semua. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat saudara, bahwa kekhawatiran itu merupakan manusiawi. Biar dia hamba Tuhan besar pun, kita lihat di dalam
dalam Alkitab, Musa pun mengalami kekhawatiran. Amin. Lalu setelah Musa, Yosua pun mengalami kekhawatiran. Dan kalau tokoh-tokoh dalam Alkitab semua mengalami kekhawatiran. Saya percaya saudara dan saya di akhir zaman ini tidak bebas dari kekhawatiran dan kecemasan, ketakutan. Karena itu manusia. Tetapi saya percaya bahwa itu jangan saudara terbawa oleh itu. Jangan saudara terikat oleh itu. Jangan saudara terus mendengarkan hal itu dan saudara cemas. Sebab waktu saudara takut dan cemas, itu saudara bisa ambil langkah yang salah. Langkah yang fatal, yang bisa mengakibat bukan lebih baik saudara alami, tapi lebih buruk saudara alami. Lebih buruk saudara alami, saudara. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-25 dan 31. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-31 dia katakan begini, saudaraku, yang karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Saudara, ini juga benar-benar hal yang bukan main-main, saudara. Apalagi kita dengar bahwa gempa bumi yang dahsyat akan terjadi. Gempa bumi yang dahsyat akan terjadi, saudara. Nah, ini juga membuat kita punya anak-anak yang terpisah dengan kita, keluarga yang terpisah dengan kita, pasti ada goncangan, amin. Pasti ada rasa ketakutan, kegelisahan dalam hidup ini. Sebab kita lihat, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 11. Tolong satu kekasih baca. Tolong baca. Ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Bayangkan, saudara, dan akan terjadi gempa bumi yang apa? Sangat dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Saudara, kita lihat di Israel, kita lihat di YouTube, kita lihat, saudara, bagaimana waktu mereka diserang, itu ada ribuan malaikat yang muncul untuk melindungi, saudara, Yerusalem. Ini semua fenomena-fenomena yang akan terjadi. Bahkan dia bilang ada beberapa pulau. Coba baca selanjutnya, Bapak Nus. Ayat 12, coba. Ya, sebentar itu saja, saudara. Kalau di dalam Wahyu juga bilang begitu, sampai beberapa pulau itu dan gunung akan terpisah, berapa pulau akan terpisah. Dan itu diprediksi, saudara, gempa bumi yang akan terjadi nantinya ini, saudara, itu Jawa bisa terbelah bagi dua. Dan itu bisa atau tidak, memang firman Allah sudah bilang demikian. Beberapa pulau bisa hilang, beberapa pulau yang kecil bisa tenggelam. Kemarin kan gempa bumi itu ada daratan yang muncul kembali di larat sana. Ini akan terjadi, saudara. Fenomena-fenomena yang membuat orang tidak tenang, orang tidak bisa betul-betul sudah penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya mengatasi ketakutan dan kecemasan atau ketakutan dalam hidup ini? Bagaimana caranya, saudara? Mesti kita tahu bagaimana cara untuk kita bisa mengatasi. Kita bisa mengatasi semua hal ini, saudara. Kalau tidak, saudara, yang pertama, serahkanlah seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Semua kekhawatiran, semua kecemasan, semua ketakutan harus serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Contohnya, saudara, kalau saya masalah ini ada kekhawatiran, kecemasan, dan kekhawatiran, saya minum.
pasti mati, tidak minum juga pasti mati. Tapi saya serahkan kepada Abang Sandi, tolong saya percayakan. Saya serahkan ini kepada Abang Sandi yang merupakan berkuasa, Yesus, saya serahkan itu. Berarti ini bukan saya punya lagi, Bang Sandi punya, yaitu langsung terima. Abang terima langsung minum saja. Kan begitu. Berarti semua ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran saya serahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi Abang Sandi sebagai simbol daripada Tuhan, saya serahkan semua masalah hidup saya kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, serahkanlah segala apa? Segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Jadi saudara, saya percaya kalau kita punya anak ada dalam perantauan lalu tidak ada masalah, ada kabar tentang dia, kita penuh dengan kecemasan sebagai orang tua. Kalau orang tua tidak punya kecemasan terhadap anak, itu berarti orang tua yang sudah tidak punya rasa, tidak punya hati lagi terhadap anak. Betul, saudara? Jadi serahkan seluruhnya dan serahkan kepada Yesus. Tuhan itu dia tidak akan diam, dia akan bertindak. Jangan serahkan itu kepada orang atau manusia yang engkau pandang bahwa dia bisa tolong saudara. Pasti saudara kecewa. Jangan saudara harapkan itu kepada deposito saudara. Jangan begitu kepada saudara apa yang saudara tabung, apa yang merupakan kepunyaan saudara, emas, perak atau permata yang saudara punya, saudara. Itu semua akan mengecewakan karena itu tidak masa kesesakan, tidak harta tidak bisa menolong kita. Amin. Masa kesesakan, masa ketakutan akhir zaman ini tidak ada harta yang dapat bisa menolong kita, hanya Tuhan Yesus. Sebab engkau minta pertolongan manusia juga. Selagi dia masih manusia, dia masih penuh dengan kekhawatiran. Mau serahkan, mau cari hamba Tuhan besar apapun, saudara, dia masih ada punya kekhawatiran dalam hidup. Kita lihat hamba Tuhan Benihim yang punya kuasa yang begitu luar biasa, saudara. Dia punya jubah, diambil, dia kebas begini, semua orang bisa rebah. Saudara, tapi dia penuh dengan kecemasan waktu dia mau menghadap Tuhan. Dia berpikir dia mau masuk surga, padahal Tuhan menolak dia. Tapi untung Tuhan masih memberikan kesempatan kepada dia untuk kembali untuk memperbaiki hidup. Untung saja Tuhan masih memberikan dia kesempatan. Itu sebabnya masih ada kesempatan bagi saya dan selagi masih hidup, memperbaiki hidup kita, memperbaiki mindset kita, cara berpikir kita. Haleluya. Dan kita sangat mudah sekali untuk rentan sekali terhadap berbuat dosa. Karena dosa itu tidak diajar, tapi itu sudah menjadi. Sejak lahir kita telah mengalami dosa itu. Dosa pusaka, dosa yang Adam dan Hawa. Tidak taat kepada firman Tuhan sehingga dia tergoda. Lalu pada akhirnya dia makan buah itu. Dan dosa itu, saudara, setelah itu Adam melahirkan semua anak-anak. Makanya Raja Daud bilang begini, aku dikandung dalam kandungan ibuku. Dalam apa? Dalam dosa. Itu sebabnya dosa itu sudah menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Makanya dosa ini kita harus lawan. Kalau pernah engkau merokok, kalau pernah engkau sudah minum mabok, kalau pernah engkau narkoba, stop. Karena itu merupakan penghalang untuk tangan Tuhan menolong engkau. Bukankah firman Allah katakan bahwa Tuhan katakan bahwa yang merupakan pemisah antara Tuhan dan saudara adalah apa? Segala kejahatan kita. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, antara saya dan Allah. Saya itu adalah segala kejahatan dan dosa kita. Dosa jangan saudara anggap biasa, saudara.
Saudara, kalau minum sedikit nanti saudara akan terus tambah sampai minum yang banyak. Saudara hidup di dalam merokok, saudara mulai merokok sedikit, saudara akan terus merokok. Dan harus meninggalkan itu keputusan hati. Biar pendeta mau berdoa ulang-ulang tidak jadi. Saudara, ini contoh Bapak yang di depan ini, saudara yang tadi terima botol itu. Saudara, itu berulang kali. Saudara, tapi satu ketika kesadaran Tuhan taruh di hati, Roh Kudus taruh di hati, dan dia datang bilang begini kepada saya, Bapak, saya mau bertobat. Saya berpikir mau bertobat apa lagi? Terus bertobat. Sudah lahir banget. Dia bilang begini, saya Bapak betul mau bertobat. Sudah. Bertobat dari apa? Bertobat dari rokok ya. Waktu itu satu hari itu bisa berapa bungkus? 4 bungkus, saudara. Satu hari 4 bungkus. Kalau saudara satu hari 1 bungkus saja bikin diri jago lah, saya mau lepas, saudara. Ini satu hari 4 bungkus, saudara. Baru rokok apa, saudara? Surya. Kalau Bapak Ampi, bukan Bapak Ampi di belakang, Bapak Ampi, berapa satu hari? Satu hari 4 juga, 4 bungkus sama. Haleluya. Tapi oleh kesadaran itulah tinggalkan, saudara. Amin. Karena masih ada guna, bakar uang saja, saudara. Mengapa kamu belanjakan sesuatu yang bukan roti? Amin. Itu bukan roti. Itu nikotin, sangat membahayakan. Dia seperti kita pelihara pelihara ular tedung atau ular kobra. Waktu dia masih kecil dia belum bisa memabukkan kau, tapi tumbuh dia dewasa. Dan pada saat dia dewasa, dia memabuk itu pasti ada. Saudara, nikotin itu bagaikan begitu, saudara. Itu membunuh kita secara pelan-pelan, bisanya membunuh kita secara pelan-pelan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang masih merokok, yang masih minum sedikit, saudara, yang masih duduk di karaoke untuk karaoke, saudara, pernah kalau saudara lakukan itu, bertobat saat ini. Jangan saudara anggap main-main. Kan seruan pertobatan ini setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mulai saat itulah seruan pertobatan, sampai Yesus sendiri bilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Jadi jangan saudara bosan-bosan berbicara tentang pertobatan. Kalau saudara sudah bertobat di sisi yang lain, tetapi sisi yang lain belum. Dan itu terus kita bertobat. Saya sudah 40-an tahun melayani, saya terus bertobat dalam sisi kehidupan yang masih merupakan keinginan daging dalam hidup ini. Itu saudara. Haleluya. Nah, kita lihat lagi di dalam ayat yang ke Matius 6 ayat 33 bagian B. Matius 33 bagian B, dia bilang begini, saudaraku yang kekasih, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, semua apa yang ditambahkan kepada saudara, yaitu semua yang bukan saya, maaf, ayat 33 bagian B, betul. Saya balik, saudara. Tuh. Bagian cari, tetapi cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Bagian B, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita lihat lagi, saudara, di dalam firman Tuhan, puncak perayaan Yesus berseru, saudara. Yesus berseru begini, saudara. Mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 37. 37. Kenapa sampai kita harus berserah kepada Tuhan? Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, ini Yesus pribadi yang luar biasa, saudara. Dia tahu kebutuhan saya dan saudara. Dia tahu saya dan saudara penuh penuh kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan.
Makanya di puncak perayaan itu, pada hari terakhir, pada waktu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minumlah. Yesus ini pribadi yang luar biasa. Itu sebabnya andalkan semua kehidupan saudara, serahkan untuk dia. Segala kekuatan yang diserahkan untuk dia. Sebab begini saudara, dia tidak pernah akan diam. Dia selalu ajak saya dan saudara, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Itu Yesus saudara. Dan dia tahu setiap hari kita penuh dengan hal-hal yang demikian. Makanya ada kita, Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, kekhawatiran, kecemasan dan letih lesu ini beban yang berat dalam hidup. Tapi Yesus bilang, marilah kepadaku. Tidak ada satu manusia yang bilang marilah kepadaku lalu saudara mendapat ketenangan dan kedamaian. Tidak akan mungkin saudara. Tapi Yesus bilang, marilah. Bapak, ibu, nyong, denona, engkau cemas tentang pasangan hidupmu, engkau cemas tentang pekerjaanmu, engkau cemas tentang masa depanmu, mari kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan kepada saya dan saudara. Dia akan memberikan kelegaan kepada. Dan ini janji Tuhan, tidak mungkin dia berdusta. Amin. Tidak mungkin dia berdusta karena dia Tuhan yang tidak pernah salah, saudara. Dia tidak pernah salah untuk memberikan pertolongan yang tepat. Yang kedua, terus belajar, tambahkan kepercayaan atau iman kita kepada firman Tuhan. Terus belajar saudara, kita bisa belajar, kita terus belajar saudara, untuk tambahkan iman kita kepada Tuhan. Kalau tidak saudara, ini sangat rentan sekali dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Ayat yang ke-30, ayat yang ke-30, bagian B, dia katakan begini, tidaklah ia akan terlebih lagi menandani kamu hai orang yang kurang percaya. Di dalam Matius tadi 6 ayat yang ke-30 bagian B, tidakkah ia akan apa? Terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya. Saudara, kurang percaya ini saudara, kadang-kadang mulut kita bilang percaya, tapi hati kita penuh dengan keraguan, jadi atau enggak. Kan begitu. Beta ada punya iman mau lakukan hal ini, tapi kira-kira iblis mulai teror pikiran kita, ini jadi atau enggak, bisa atau tidak, berhasil atau tidak, semua atau tidak. Kan begitu. Iblis tidak, saat ini dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia terus bekerja dengan luar biasa saudara. Dia bekerja sedemikian rupa sehingga bagaimana cara dia akan makanya saudara, Yesus sendiri dia bilang kepada murid-murid, mari kita pergi, bersyukurlah aku tidak hadir pada saat itu, supaya kamu apa? Belajar untuk apa? Percaya. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Iya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, memang pada saat Yesus dengar kabar bahwa Lazarus sakit, itu dia sengaja. Dan dia punya sengaja ini supaya saudara, dia mau tunjukkan kepada murid-murid pada waktu dia saat itu dia hadir, pasti dia sembuh dan dia tidak akan mati. Tetapi Tuhan luaskan sampai dia menghadapi Marta dan Maria, menghadapi saudaranya mati. Sudah 4 hari, baru Yesus terus terang kepada mereka, Lazarus telah mati. Tapi bersyukurlah aku tidak ada pada saat itu, supaya kamu belajar percaya. Murid-murid yang ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun saudara. 3,5 tahun itu sudah bisa saudara, itu S1 sudah bisa sarjana saudara. Tapi pada akhirnya ada orang yang hidup sama-sama. Dong lihat bagaimana lautan diteguhkan, dong lihat bagaimana Yesus memberi makan
5.000 orang dari cuma berapa? 2 ekor ikan dan 5 roti. Memberi makan juga 4.000 orang dan sebagainya, saudara. Dong lihat semuanya itu, saudara. Dong lihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Tapi untuk percaya sungguh, sehingga waktu Yesus gelombang yang besar menghadapi murid-murid, menghadapi pada saat malam itu, lalu apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Yesus pergi dan ketemu dengan mereka. Lalu mereka sangka hantu. Mereka sangka hantu. Lalu ada yang bilang itu guru, itu Tuhan. Lalu Petrus bilang, jikalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan. Dia mengalami mujizat atau enggak? Dia percaya, saudara. Tetapi karena kekhawatiran, kan begitu, karena kekhawatiran badai tofan yang begitu luar biasa, matanya tidak fokus lagi kepada Yesus. Yang tinggal beberapa langkah lagi dia ketemu dengan Yesus. Pada saat itu karena kekhawatiran lah dia tenggelam. Karena dia gagal fokus pada Yesus. Dia gagal fokus kepada Yesus. Saya percaya, saudara, segala kekhawatiran saya dan saudara-saudara, jangan saudara gagal fokus kepada Yesus. Jangan saudara fokus kepada manusia, jangan saudara fokus kepada kekayaan, harta benda saudara, usaha saudara. Dan jangan fokus terhadap itu, karena itu sekejap mata saya bisa habis. Amin. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Haleluya. Pasti saudara, fokus kepada Tuhan, saudara tidak akan sia-sia. Ini sangat penting sekali bagi saya dan saudara. Lalu Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tampakkanlah iman kepada kami. Bayangkan rasul-rasul ini, saudara. Yesus berbicara tentang hal ini, saudara. Ini saya lihat dulu. Ini tentang berapa nasihat daripada Yesus. Lalu murid-murid mendengar hal nasihat Yesus itu, lalu mereka katakan ayat yang ke-5, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Bayangkan saudara, tambahkanlah iman kami, atau tambahkanlah percaya kami. Jadi terus kita belajar untuk tambahkan iman kami. Jangan saudara pegang terus dengan pengalaman saudara yang lama. Kalau pengalaman saudara dan lama tentang hidup dalam iman saudara, saya percaya saya dan istri dan keluarga telah mengalami hal itu, saudara. Mulai dari Ambon kita ke Manado, mulai hidup dengan iman sampai kita balik dari Manado di Ambon, dan mulai kita merintis tempat ini, kita hidup dengan iman. Tidak pernah curahkan bahwa kita mengalami kekurangan apapun. Kita diam dan kita terus punya fokus kepada Tuhan, dan kita kerja keras. Kita kerja keras, saudara. Untuk mencukupkan segala kebutuhan, saudara, itu kita harus kerja keras. Ibu kerja keras. Ibu bikin jualan, saudara, untuk anak-anak baptis sekolah. Anak-anak di sekolah tidak nyaman karena mereka ikut agama sesat. Mereka ini orang-orang orang-orang yang diremehkan, saudara, disingkirkan dari pergaulan karena agama yang sesat. Begitu. Tapi mereka terus kita ajarkan mereka untuk tidak perlu malu. Selagi berbuat baik tidak perlu malu, kecuali malu kalau berbuat dosa. Amin. Malu kalau pencuri, malu kalau ambil ambil orang punya barang tanpa diberitahukan. Tetapi selagi saudara berbuat sesuatu yang baik, tidak perlu malu. Amin. Karena berkat itu mulai dari kecil. Kalau kita setia, Tuhan akan tambahkan berkat yang besar. Nah, sampai saat ini, saudara, kita bisa ada. Saudara lihat usaha saat ini, keberhasilan hal ini, saudara tidak lihat.
Saudara, saya punya istri yang pernah menjadi tukang cuci, saudara. Saya punya istri pernah tukang cuci, pembantu rumah tangga, tukang cuci, saudara, untuk menafkahi untuk anak-anak. Tapi hidup tetap beriman, saudara. Haleluya. Jadi ini yang saya mau beritahukan dalam kehidupan saudara. Saudara, dalam ayat 33 ini ada dua hal yang harus kita cari, yang harus kita cari sungguh-sungguh sampai menemukannya. Karena Tuhan Yesus bilang begitu, saudara, dia bilang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Yang pertama, saudara, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Yang kedua, kebenarannya. Kebenaran Allah, saudara. Nah, kita lihat, saudara, yang pertama soal kebenaran dan soal soal kebenaran, saudara. Kita lihat dalam Roma, ya, untuk melandasi ini Roma pasal yang 14 ayat 17. Roma pasal. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Roma pasal yang ke 14 ayat 17 ini dia bilang begini, saudara. Kita lihat, saudara, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Sekali lagi, bila kiri kanan, kerajaan Allah bukan soal apa? Makan dan minum. Karena ini soal kekhawatiran, ini soal apa? Makanan, minum, dan pakai. Tetapi kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Tetapi soal yang pertama itu apa, saudaraku yang kasih? Soal kebenaran. Yang kedua soal apa? Damai sejahtera. Yang ketiga soal apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Haleluya. Dan saya percaya, terlalu percaya bahwa dunia memberikan sukacita bagi kita tidak sebanding dengan Tuhan berikan sukacita bagi kita. Karena Tuhan berikan orang berikan sukacita bagi kita waktu dia masih baik. Kita udah penuh dengan sukacita, kerja sama dengan dia. Tapi ada waktu di mana setelah ada kekeliruan, ada kesalahan dan kita lakukan kesalahan, dan pasti saja, saudara, kita punya sukacita bisa hilang. Bahkan semua pengusaha punya sukacita hilang terhadap orang kerja punya sukacita terhadap orang bosnya, saudara. Ini sering kali terjadi, saudara. Tetapi sukacita dari Tuhan itu luar biasa. Mari kita lihat, saudara, di dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan? Dan apa yang kuberikan oleh dunia kepadamu. Tidak seperti dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudara bisa bilang amin? Amin. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah. Dan apa? Gentar hatimu. Jangan gelisah. Jangan khawatir. Jangan takut. Haleluya. Kan ini semua berpulang kepada apa? Hati, kan? Berpulang kepada hati. Ya, saya takut saya punya rumah tangga ini bisa berhasil atau enggak. Saya takut saya punya anak-anak bisa sekolah atau enggak. Saya takut saya punya pasangan hidup ini bisa taat dan setia sampai opa-opa atau tidak. Ini kan kekhawatiran yang selalu ada. Dan saya percaya iblis tidak tinggal diam. Iblis jago, saudara. Iblis tidak pernah menyerah. Dia terus keliling dunia ini untuk mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Amin. Katakan kiri kanan bahwa saya tidak dapat ditelan, saya telan iblis, tapi iblis tidak boleh telan saya. Amin. Haleluya. Karena kita telah diberi kuasa untuk menahan kekuatan iblis itu. Bahkan kita telah diberi kuasa untuk kita injak kepala iblis. Iblis itu siapa? Lucifer. Namanya Lucifer, saudara.
Jadi kita tidak bisa main-main. Kita punya lawan. Kita tidak perlu banggakan dia. Tapi saya beritahukan bagi saudara, kita punya lawan. Dia tidak pernah tidur. Saudara bisa istirahat, dia tidak istirahat. Dia keliling pontar dunia ini, saudara. Dan saudara mulai belajar untuk hidup jujur dengan diri sendiri. Mulai belajar untuk hidup jujur dengan istri, dengan suami. Mulai belajar untuk hidup jujur dengan anak. Anak dengan orang tua. Mulai belajar jujur. Mulai belajar jujur. Tidak ada satu pun yang disembunyikan, saudara. Kalau saudara mulai belajar sesuatu mulai disembunyikan, dia akan buka celah. Dia sabar sekali untuk buka celah. Kalau setelah dia buka celah, dia masuk, dia akan obrak-abrik, saudara. Untuk menjadi kenyataan. Kalau mulai saudara menyesal, aduh, dulu kalau beta sing kawin dia, dulu kalau beta sing ambil keputusan. Kalau mulai menyesal diri sendiri, saudara. Itu sebabnya yang belum menikah berdoa supaya saudara betul-betul cari pasangan itu yang harus direstui oleh Tuhan. Amin. Direstui oleh Tuhan. So kalau saudara dengan saudara lihat dia punya cantik, saudara lihat dia punya tampan gagah, saudara lihat dia punya duit, saudara lihat dia punya jabatan, saudara pasti saudara akan kecewa. Itu saudara. Makanya saya selalu bilang kepada saya punya anak-anak, Bapak tidak menentukan kamu dia punya pasangan itu, tapi yang kriteria Papa dan Mama. Yang perempuan harus punya laki-laki takut akan Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Yang laki-laki juga demikian, harus punya istri yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Karena memang keluarga kita, keluarga yang telah dipersembahkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itu hidup kita ini telah diserahkan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Karena begini saudara, waktu saya kembali dari Manado, saudara, itu saya masih sempat ke kantor dan kepala kantor terima saya. Dia bilang, Pak Yonas, walaupun saya tahu Pak Yonas sudah jadi pendeta, tetapi Pak Yonas tidak boleh tinggalkan kantor, harus tetap kerja terus di kantor. Kalau tidak posisi-posisi Pak Yonas dalam begini akan diambil oleh orang lain, diduduki oleh orang lain. Lalu saya senang, saya pulang kasih tahu saya punya istri, lalu sudah senang. Jadi saya ketemu hari-hari Kamis, keputusannya hari Senin saya kembali ke kantor. Hari Jumat, saudara kami punya pemimpin persekutuan dari Manado ada di Ambon, saudara. Lalu kita di sana dia dalam persekutuan kita pernah duduk di kursi. Kita buka kartu atau kita duduk saja teh, lalu kita mulai menyembah Tuhan. Dan dia yang pimpin penyembahan itu, saudara. Pak Max Kalalo. Dia pimpin penyembahan saat itu. Lalu kita semua sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hati kita, Tuhan luar biasa. Kita rasakan jamahan Tuhan luar biasa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dari sekian banyak orang itu, saudara, dia berdiri di tempat duduknya. Lalu dia jamah kepala saya. Hai hambaku, aku melihat bahwa engkau telah khawatir dalam hidupmu, sehingga engkau mau ambil kembali apa yang telah karat. Engkau mau ambil kembali. Adakah aku tidak sanggup untuk menafkahi engkau dan keluarga? Saya nangis, saudara. Saya ingat bahwa keputusan saya harus kembali ke kantor. Itu sudah 5 tahun saya tinggalkan kantor, saudara. Saya nangis. Saya kasih tahu istri bilang, sudah itu keputusan Tuhan, kita ikut saja. Saudara yang kekasih, itu sebabnya hidup ini telah dipersembahkan sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Susah duka, pahit, manis, semuanya kita telah mengalami dalam pelayanan ini. Haleluya. Dan selama pelayanan kita, siapa saja yang panggil kita melayani, siapa saja yang minta kita melayani, kita tidak pernah melayani karena ada ampau di tangan. Mau kasih, oke bersyukur. Tidak kasih, bersyukur.
saudara. Sedangkan hamba Tuhan yang besar, Pak almarhum Pak Yakob, saudara, dia bilang, kenapa sampai orang senang melayani di kota, saudara? Karena melayani di kota, anak punya hari ulang tahun saja, ada pejabat yang punya hari ulang tahun, ada bos perusahaan yang punya hari ulang tahun saja, berdoa hari ulang tahun, pimpin ibadah hari ulang tahun, itu amplopnya 100 juta. Tetapi kalau di desa, saudara mau mengharapkan itu, tidak akan mungkin, saudara. Paling-paling melayani, Pak, ini ada ubi satu, kan begitu. Makanya semua orang berbondong-bondong kota, lalu desa itu bukan manusia yang ada di desa. Saudara, cara pandang ini, saudara, mari kita lihat apa yang ada di hati Tuhan. Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa, baik di kota maupun di provinsi, di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa. Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa, tapi Dia mau supaya kita bawa kabar perdamaian itu, amin, bagi mereka, supaya sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, mereka pun didamaikan. Kita bawa mereka damai dengan Tuhan. Haleluya. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kekhawatiran dan ketakutan menyerang pikiran saudara, ini yang perlu saudara ingatkan. Ini yang perlu saya ingatkan saudara, untuk saudara bisa lawan itu. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi iblis mulai serang saudara berpikiran, mulai saudara lihat saudara punya usaha mulai tidak maju, dia mentok, bahkan lebih mundur, saudara. Amin. Mulai mundur saudara, mulai penuh dengan kekuatan saudara. Ini yang perlu saudara ingat, saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan. Saudara, semua janji Tuhan itu terhadap saya dan saudara itu pasti terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Karena Dia Allah, saya tidak pernah dapati kebohongannya dalam hidup ini. Dia Allah berjanji bahwa oleh bilur-bilur, bukan bilur-bilur Yonas, oleh bilur-bilurku, bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Amin. Ingat itu dan katakan itu, saudara. Amin. Ingat itu dan katakan. Dan selalu katakan, usaha saya mulai dalam nama Yesus. Yang mentok saat ini saya minta dalam nama Yesus, terbuka dan laris. Karena saudara, dalam usaha ini ada perjuangan yang bukan main-main, saudara. Ada orang pakai ayat 3, ayat 6, saudara, untuk membuat mereka laris, sehingga kiri kanan mereka laris, saudara tidak laris. Tetapi saya, saudara yang kekasih, saudara, haleluya, Alkitab bilang begini, susah payah tidak mendatangkan apa? Tidak menambahinya, tetapi berkat Tuhanlah yang membuat saudara kaya. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara mulai bilang pada usaha saudara, mulai bilang kepada pekerjaan saudara, semua sudah jadi payah saya untuk mengusahakan ini, tidak akan menambahnya, tetapi Tuhanlah yang akan menambahnya. Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang terus akan memberkati dan makin diberkati dan terus diberkati, karena Tuhan itu mau supaya anak-anaknya diberkati. Dia mau supaya anak-anaknya tersenyum dalam usaha mereka. Amin. Amin. Ya, amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama, saudara, mulai saat-saat terakhir ini kita betul-betul berserah kepada, berpegang kepada perkataan Tuhan dan lakukan perkataan Tuhan itu. Tidak boleh kita main-main. Biar terakhir.